bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali keadaan jiwa mudaku, karena tersentuh aku mengaku semerduku. Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Duh, pagi-pagi begini ada aja nih tetangga yang nyetel dangdut kenceng-kenceng. Tapi sama sih bosku seperti market review kita hari ini nih, Selasa 29 September 2020 dengan episode Kopi Dangdut. Maksudnya tuh kopi susu. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya 8 menjadi 13,6. Kemudian ada dari Malaysia Export Year on Year yang turun dari sebelumnya 3,1% menjadi minus 2,9%, sementara Import Year on Year naik dari sebelumnya minus 8,7% menjadi minus 6,5%. Kemudian ada dari Malaysia Trade Balance MER yang turun dari sebelumnya 25,15 billion menjadi 13,23 billion. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL yang mengantongi nilai kontrak baru senilai 497 miliar rupiah hingga pertengahan September 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Adisarana Armada Tbk atau ASA yang semakin serius mengembangkan bisnis end-to-end logistik dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Unicam Indonesia Tbk atau UCID yang meraih pangsa pasar 46% untuk produk diapers pada Agustus 2020, naik dari posisi market share awal tahun yang hanya mencapai 42% dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 28 September 2020, IHSG ditutup melemah 39 poin atau minus 0,79% menjadi 4.906. Sektor aneka industri, keuangan, perkebunan, industri konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 593 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari India. India. Berita mengejutkan datang dari Bank Sentral India, yang dimana mereka memutuskan untuk menjadwalkan ulang pertemuan Bank Sentral yang seharusnya diadakan minggu ini. Keputusan tersebut dibuat setelah pihak yang berwenang gagal menunjuk anggota eksternal ke dalam Komite Kebijakan Moneter, yang dimana kegagalan tersebut justru memberikan tambahan ketidakpastian dalam perekonomian India yang sedang mengalami kesulitan. Bank Sentral India akan mengumumkan tanggal pertemuan yang terbaru setelah sebelumnya tertunda. Meskipun menariknya, Bank Sentral India tidak memberikan alasan yang jelas terkait dengan penundaan tersebut. Sebetulnya pertemuan Bank Sentral India tidak harus dibatalkan, karena dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, pemerintah India sebetulnya dapat menunjuk anggota terbaru agar dapat memberikan dukungan dan dorongan terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh Bank Sentral India untuk mendorong perekonomiannya untuk bisa terbebas dari situasi dan kondisi saat ini. Bank Sentral India sejauh ini terus memberikan bantuan terhadap sektor keuangan India yang tengah mengalami tekanan, ditambah lagi dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan fiskal yang dapat mendorong permintaan. Gubernur Saktikanta Das sejauh ini telah memangkas tingkat suku bunga hingga menyentuh rekor, ditambah lagi dengan suntikan uang sebagai bentuk likuiditas. Pada tahun ini, MPC telah menurunkan tingkat suku bunga sebanyak 115 BPS, yang dimana hal tersebut dilakukan oleh MPC sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap perekonomian India. Dan tidak hanya sampai di situ saja, MPC juga terus mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif untuk menopang perekonomian yang tengah mengalami kesulitan. Kami melihat ada kesulitan Bank Sentral India menurunkan tingkat suku bunganya, karena sejauh ini inflasi di India mengalami kenaikan. Hal tersebut yang membuat Bank Sentral India masih akan berpikir 2 kali untuk menurunkan tingkat suku bunga di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kopi susu ala Eropa. Bank Sentral Eropa tengah berdiskusi terkait dengan keputusan mereka
Apakah akan memberikan stimulus kembali untuk mendorong perekonomian atau menunggu beberapa data ekonomi untuk menguatkan keputusan tersebut? Anggota Dewan Eksekutif Fabio Panetta mengatakan bahwa ada potensi untuk memberikan stimulus terlebih dahulu dibandingkan terlambat memberikan stimulus. Hal tersebut juga didorong oleh Kepala Ekonomi Philip Lane yang mengatakan bahwa kita harus memberikan lebih banyak stimulus untuk mendorong perekonomian dan menghidupkan kembali inflasi, sehingga stimulus masih sangat diperlukan untuk menopang perekonomian. Sejauh ini ada pandangan yang berbeda mengenai ekonomi Eropa oleh 6 anggota dewan, yang dimana pada akhirnya mereka masih berselisih dalam pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa Bank Sentral Eropa tengah memasuki fase yang cukup sulit dalam menghadapi krisis di Eropa. Pasar keuangan yang telah stabil dan perekonomian memang mulai mengalami pertumbuhan. Namun sayangnya pertumbuhan tersebut tidak merata dan inflasi masih berkutat dengan angka yang sama. Di satu sisi apabila Bank Sentral Eropa memangkas terlalu banyak likuiditas di pasar, hal tersebut berpotensi untuk membuat sistem keuangan menjadi tidak stabil. Namun apabila stimulus yang terlalu diberikan sedikit, pemulihan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kami melihat bahwa takarannya harus pas, seperti kopi susu ABC bosku. Sejauh ini kami menilai Christine Lagarde masih sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, karena Lagarde harus menghitung dan mengevaluasi setiap data yang masuk. Isabel Schnabel juga mengatakan kepada Lagarde bahwa Bank Sentral harus menunggu data yang lebih banyak untuk masuk sebelum memutuskan sesuatu. Dukungan pun juga datang dari Wakil Presiden Luis de Guindos yang mengatakan bahwa Bank Sentral Eropa dapat bertindak lebih cepat, namun di satu sisi, dukungan fiskal masih sangat penting saat ini. Bank Sentral Eropa mengatakan bahwa sejauh ini proyeksi perekonomian masih berada pada sisi negatifnya. Tingkat inflasi yang di bawah 0 untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir memang tidak diharapkan akan kembali ke titik yang sama. Namun mungkin ada potensi mendekati 2%. Itu pun mungkin akan terjadi dalam waktu yang lama. Data perekonomian mendatang mungkin akan menjadi tolok ukur Bank Sentral Eropa untuk memutuskan segala sesuatunya, terutama untuk membuat proyeksi pada tahun 2021 nanti. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Gazprom. Pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran UMKM yang mendapat bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program PEN merupakan strategi pemerintah untuk membantu keberlangsungan dan daya tahan UMKM, termasuk koperasi dari dampak pandemi virus corona. 4 program PEN yang dilaksanakan Kemenkop UKM adalah Banpres Produktif Usaha Mikro, subsidi KUR, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB, dan subsidi non-KUR. Menkop UKM juga menyampaikan realisasi penyaluran Banpres periode Agustus hingga September telah mencapai 72,46% dengan nilai 15,93 triliun rupiah. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang dengan nilai bantuan 2,4 juta rupiah per pelaku usaha. Banpres Produktif Usaha Mikro menyasar pelaku usaha mikro yang masih unbankable dan belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Program ini bertujuan untuk mendorong usaha mikro untuk masuk dalam pembiayaan formal. Total nilai program ini adalah 1 triliun rupiah dengan tujuan perluasan modal kerja bagi koperasi terdampak pandemik virus corona dengan bunga maksimum 3%. Terkait capaian subsidi KUR, Menkop UKM mengatakan telah diterima oleh 5,53 juta nasabah atau mencapai 33,08%. Upaya mempercepat realisasi subsidi KUR, Kemenkop UKM melakukan strategi sosialisasi one by one kepada penyalur KUR serta melakukan relaksasi dan perluasan. Sementara itu, realisasi subsidi non-KUR belum ada. Hal ini disebabkan kendala pemrosesan data dan tagihan yang sangat bergantung pada tingkat partisipasi BLU dan koperasi. Capaian tersebut kami rasa cukup baik. Dampak dari membaiknya permintaan pada kuartal 4 tentu menjadi harapan pelaku pasar saat ini. Namun setidaknya jika bantuan tersebut tepat sasaran, kami menilai hal ini dapat terdampak langsung pada operasional bisnis penerima bantuan. Sehingga hal tersebut menjadi harapan terhadap kembalinya serapan tenaga kerja, yang juga akan mendorong kembali pulihnya perekonomian dalam negeri. Sehingga berdasarkan teknikal analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 4.845 hingga 4.948. Namun pelaku pasar dan investor diharapkan dapat berhati-hati
karena saat ini volatilitas pasar dalam posisi tinggi, sehingga harus siap ketika terjadi perubahan arus di dalam pasar. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari PSAB, kemudian yang kedua ada dari Silo, dan yang ketiga ada dari SMGR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Food atau PT Sentra Food Indonesia Tbk yang tengah fokus untuk menggenjot kinerja bisnisnya di tahun ini. Fokus tersebut yaitu dengan mendorong penjualan produk frozen fruit. Hal ini merupakan salah satu strategi perusahaan di saat kondisi pandemik saat ini. Perusahaan juga menyadari pertumbuhan penjualan diprediksi tidak setinggi tahun lalu. Namun, perusahaan terus berinovasi untuk mendekatkan minat konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Untuk menunjang penjualan frozen food yang merupakan produk baru yakni rendang padang siap saji, telah menambah mesin baru yang mana anggarannya sebagian berasal dari belanja modal sebanyak 8 miliar rupiah di paruh pertama tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 100 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 205 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari CTRA atau PT Ciputra Development Tbk yang memacu penjualannya di tengah pandemi. Perusahaan terus berupaya memacu penjualan di tengah kondisi pandemi. Sepanjang semester 1 2020, perusahaan baru realisasikan marketing sales sebesar 2 triliun rupiah dari target sebesar 4,5 triliun rupiah di tahun ini. Untuk mendorong penjualan tersebut, perusahaan melakukan strategi berfokus pada pasar pembeli akhir atau end user rumah tapak atau landed house dengan segmentasi harga di bawah 1 miliar rupiah dan dengan memberikan diskon. Dengan kredibilitas dan reputasi perusahaan, hal ini bisa saja menjadi nilai tambah perusahaan dalam meningkatkan marketing sales-nya. Mengembangkan beragam produk inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan properti berkualitas. Hal ini merupakan jawaban bagi konsumen yang menambahkan hunian nyaman untuk keluarga, sekaligus investasi menjanjikan dengan lokasi strategis. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 580 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sedangkan dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 965 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Pandang kerdip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.